Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Maria. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep umum barisan bilangan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis barisan yang cukup terkenal dan umum digunakan dalam matematika, yaitu tentang barisan aritmetika. Nah, kita langsung mulai ya. Nah, sebelum membahas langsung tentang apa itu barisan aritmetika, kita review sedikit ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep barisan bilangan secara umum. Oke, bentuk umumnya itu seperti ini kan. Ada U1, U2, U3, sampai UN. Nah, ini bentuk umum barisan bilangan, di mana U1 ini kita sebut sebagai suku ke-1. U2 itu suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, sekarang jenis barisannya adalah barisan aritmetika. Apa itu? Oke, kita definisikan barisan aritmetika adalah barisan yang selisih setiap dua suku terdekatnya adalah sama. Jadi, kalau kita lihat bentuk umumnya, ada U1 dan U2, berarti selisih U1 ke U2 itu akan sama dengan selisih U2 ke U3. Akan sama dengan selisih U3 ke U4, dan seterusnya. Akan sama dengan selisih suku ke UN-1 dengan suku ke UN. Itu ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Contoh barisan yang pertama, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, perhatikan selisih di sini 3 ke 5 selisihnya adalah 2, ya kan? Oke, 5 ke 7 selisihnya juga 2. 7 ke 9 juga 2, dan seterusnya. Jadi selisihnya itu sama untuk setiap dua suku yang terdekat. Kita perhatikan contoh yang kedua. Barisan yang kedua, 45, 43, 41, 39, dan seterusnya. Nah, kita bisa cek kembali bahwa selisih dari suku ke-1 dengan suku kedua itu berapa? Minus 2 ya. Suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, ini minus 2. Kemudian suku ketiga dengan suku kedua, selisihnya juga 2 ya, minus 2. Dan seterusnya, ini selisihnya harus sama antara dua suku yang terdekat. Oke, seperti itu ya, definisi dari barisan aritmetika. Nah, ini rumusnya. Barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. A adalah suku pertama. Kemudian suku keduanya adalah A ditambah B, di mana B adalah beda atau selisih antara dua suku yang terdekat. Itu ya. Jadi di sini selisih antara suku kedua dengan suku pertama adalah B. Kemudian suku ketiga, berarti suku ketiga adalah suku kedua ditambahkan dengan B. Ya kan? Ditambahkan dengan bedanya. Jadi A ditambah B ditambah B lagi. Jadi A ditambah 2B. Itulah suku ketiga. Suku keempat adalah suku ketiga ditambahkan dengan B. Bedanya. Berarti A plus 2B ditambahkan dengan B menjadi A plus 3B. Inilah suku keempat. Dan seterusnya ya. Sampai suku ke N. Nah, kita bisa bentuk rumus umumnya untuk suku ke N. Yaitu A ditambah N-1 dikalikan B, bedanya. Oke, seperti itu ya. Dimana bedanya itu adalah
suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya, suku ke N-1. Oke, kita lihat contohnya. Setiap hari, Siti menabung sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika. Dengan suku pertama sama dengan 500. A-nya 500 dan bedanya juga 500. Jadi A dan B-nya sama ya. Berapa banyaknya uang yang Siti tabung pada hari ke-6? Nah, suku ke-6-nya apa? Itu pertanyaannya ya. Jadi di sini kita bisa bentuk polanya. Suku pertamanya disebut sebagai U1 itu 500. Suku keduanya U2 itu adalah U1 ditambah bedanya 500, jadi U1 tambah 500. Kemudian suku ketiga itu adalah suku sebelumnya ditambah beda, U2 ditambah 500 dan seterusnya sampai suku ke-6 berarti U5 ditambah 500. Nah, tadi kita sudah bentuk rumus umumnya ya. Untuk suku ke N itu adalah suku pertama ditambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Ya, jadi kita punya untuk suku ke-6 U6 itu adalah suku pertamanya 500 ditambah 5 kali bedanya 500. Oke, hasilnya adalah 3000. Ini adalah suku ke-6-nya. Oke. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Suku keempat barisan aritmetika adalah 19. Suku ketujuh adalah 31. Tentukan suku ke-50. Oke, jadi ini ada suatu barisan aritmetika yang diketahui suku keempat dan suku ketujuh. Kita mau cari suku kelimanya berapa. Oke, di sini kita bisa gunakan rumus umumnya bahwa UN adalah AN ditambah N-1 kalikan B. Gitu ya. A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah bedanya. Berarti yang kita mau cari adalah U50 ya, N-nya 50. Nah, kita gunakan data yang ada. Data yang kita punya adalah suku keempat. Hasilnya 19. Kita bisa tuliskan 19 ini sama dengan suku pertama ditambah 3B, 3 kali beda. Kemudian diketahui juga suku ketujuh 31. 31 sama dengan suku pertama ditambahkan 6B. Nah, lalu kita lakukan eliminasi. Oke, kita dapatkan nilai untuk B. Setelah nilai untuk B kita peroleh, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan ini, boleh U4 atau U7, untuk mencari nilai A. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan yang U4, diperoleh nilai A-nya sama dengan 7. Oke, kita sudah dapat nilai untuk A, suku pertama, sudah dapat nilai B untuk beda. Sekarang tinggal kita cari suku ke-50. U50 adalah suku pertama tambah 49B. Oke, hasilnya adalah 203. Oke, seperti itu ya. Masalah barisan aritmetika. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.